Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin respon-respon komentar ya dan juga menanggapi requestan dan juga masukan dari teman-teman semuanya subscriber dari channel SK Putra, karena saya melihat memang sepertinya ini butuh edukasi yang lebih jelas, butuh eh, apa ya, mungkin perlu ada beberapa komentar yang perlu saya jelaskan ya, dikarenakan memang ternyata masih banyak sekali yang ternyata itu belum paham dengan meracik. Nah, tapi sebelum itu saya ingin detailkan dulu, walaupun nggak banyak ya, tapi ada beberapa yang menanyakan ya, lebih tepatnya, atau dia ingin lebih detail, bertanya, kenapa sih eh, kok biaya apa namanya, belajar meracik ya, atau program-program saya seperti P2C, ST, dan IPT seperti itu kok mahal, bahkan sampai puluhan juta ya, bahkan yang paling laris ya, yang paling laris itu di angka 20 sampai 25 juta ya, P2C. Ya, andai kan memang beberapa, atau mungkin kemarin-kemarin peserta itu ada yang mau tak ajak membuat video lah, mungkin teman-teman akan tahu ya nantinya eh, efek dari mengikuti program kita itu seperti apa. Dan mungkin ke depan tetap akan saya usahakan untuk ya sedikit memaksa mungkin bagi beberapa anggota atau peserta yang mengikuti bimbingan itu untuk tak ajak buat video lah, atau mungkin kayak podcast mungkin seperti itu. Nah, jadi ya mungkin nanti bisa sharing pengalaman, dan juga kalau ikut program mungkin bisa kita tanya, jadi biar teman-teman tahu mungkin efeknya setelah ikut P2C atau program-program kita itu seperti apa. Nah, kembali lagi kenapa mahal ya. Sementara ini saya yang menjelaskan, tapi nanti next mungkin agar pesertanya sendiri yang menjelaskan. Karena memang beberapa ada yang nggak terbiasa dengan bicara di depan kamera, dan beberapa pun juga ada yang masih bermain kotor lah istilahnya, enggak, bukan resmi ya, ya ilegal. Tapi beberapa memang atau hampir semua yang ikut P2C itu ada yang masih main ilegal, tapi ada keinginan atau ada kemauan untuk nantinya akan resmi, cuman belum ada modalnya atau mungkin belum tahu jalurnya saja. Jadi tetap kita arahkan pun ya harus resmi ya. Jadi tidak melanggar undang-undang atau tidak melanggar kebijakan dari pemerintah seperti itu. Jadi ya biar menguntungkan atau memberikan pemasukan ke negara seperti itu. Karena memang kebijakan di Indonesia ya seperti itu ya, kita sebagai warga Indonesia mau tidak mau ya harus taat, harus mengikuti aturan yang ada seperti itu. Nah, jadi lebih jelasnya kenapa kok mahal ya, karena memang meracik tembakau itu tidak semudah yang dibayangkan. Artinya memerlukan keterampilan yang sangat tinggi ya mungkin ya. Ya kalau mungkin ada yang membantah ya silahkan. Kalau mungkin teman-teman punya ilmu yang atau punya cara yang simpel dan mudah dipahami, atau mungkin semua orang bisa tanpa modal yang besar, artinya ya silahkan datang ke tempat saya, bahkan saya siap untuk belajar ya, saya siap untuk belajar, atau saya tak datang ke tempat sampean untuk ya ini yang komen-komen itu ya, saya tak belajar ke sana. Artinya memang meracik itu kalau menurut saya tidak semudah memasak gitu. Sedangkan sekarang memasak saja kalau menurut saya, karena saya
bisa ya, kayak nasi goreng atau cuman sekedar masak-masak umum, itu menurut saya sangat mudah. Tapi kenyataannya ada juga toh sekolah chef atau sekolah memasak itu pun juga ada setahu saya ya. Nah, namanya Tata Boga atau apa itu kan sekolah memasak ya yang saya tahu. Jadi hal seperti itu saja ada eh, kursusnya, ada sekolahannya seperti itu. Lalu nyetir ya, lah ini kan yang mungkin banyak ya. Nyetir mobil itu kan menurut saya ya hal yang sangat mudah. Artinya ya sama aja seperti mengendarai sepeda motor, cuman bedanya kalau mobil bodinya besar, ya kan? Apalagi yang ada toh yang dia seseorang itu bisa naik motor kopling, tapi untuk naik mobil tidak bisa. Jadi harus kursus dulu atau belajar dulu seperti itu. Nah, sama saja di meracik tembakau apalagi ya ini hal yang sangat sulit seperti itu. Bahkan ketika eh, kita sudah tahu rumusnya pun belum tentu mungkin bisa mudah untuk mendapatkan bahannya, atau kalau bahannya ada pun belum tentu bisa mengolahnya seperti itu. Makanya kita membuka program-program ini untuk mengarahkan ke situ, jadi mengarahkan dalam pengolahan, pemilihan bahan segala macam. Bahkan akan kita untuk link-link bahan segala macam kita juga sediakan. Jadi ketika ikut P2C pun atau program-program kita pun kita juga nggak mengharuskan harus ambil di tempat kita. Kita juga berikan wawasan bahwasanya kalau beli tembakau Temanggung itu seperti apa, lalu kalau mau beli tembakau Madura itu yang seperti apa. Nah itu kita benar-benar detailkan ya. Kalau saya sendiri ya kan ada tuh pertanyaan, lo kamu siapa kok bisa-bisanya buat program ABCDFG lah, pokoknya kata-katanya seperti itulah. Memang komentarnya tidak muncul karena kan ada itu kan apa komentar yang disembunyikan ya, itu otomatis dari YouTube. Kalau saya sebenarnya muncul ya enggak apa-apa, tapi karena itu sudah terfilter sama sistemnya YouTube jadi tidak ditampilkan. Ya kalau saya memang saya sendiri tidak mempunyai pabrik rokok ya. Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pernah ke sini mesti ya tahu lah ya. Saya enggak punya pabrik rokok. Cuman memang pembimbing di sini pun juga bukan cuman saya ya. Kalau saya memang lebih detail atau lebih fokus untuk membimbing di bahan-bahan penunjang untuk rokok dan juga teknis pabrik. Tapi kalau untuk nanti di pengolahan tembakau atau bahkan mungkin penanaman tembakau itu ada pembimbing-pembimbing lain ya. Jadi istilahnya di sini itu apa bahasanya? Guru atau dosen ya kalau lebih tinggi ya, atau guru lah ya, jangan terlalu tinggi. Guru di sini ini bukan cuma saya. Jadi ada beberapa orang yang memang tak tarik untuk mengedukasi peserta seperti itu. Untuk penanaman bahkan penjelasan tentang pohon tembakau, pengolahan, pengegritan, pengeblendan itu kita jelaskan seperti itu. Bahkan kalau teman-teman memang uh, apa ya istilahnya itu ingin mendirikan pabrik, kita pun akan arahkan yang paling prospek seperti apa, bahkan cara pemasarannya seperti apa, rasa yang paling bagus itu yang seperti apa. Jadi biar tidak salah. Jadi asal teman-teman tahu ya, mendirikan pabrik itu juga tidak murah ya. Mendirikan home industri rokok itu juga nggak segampang yang dibayangkan, nggak kayak kita mendirikan usaha yang lain ya, cukup punya bangunan, punya izin, lalu bisa jualan atau bisa produksi. Kalau di rokok itu izinnya sangat ribet dan ya lumayan lah mungkin ya untuk pengeluarannya. Nggak cuma izin, nyetoknya, bahan-bahannya ya, yang untuk operasional itu memerlukan modal yang sangat besar. Ya memang tidak diperlukan program saya yang bagi teman-teman itu memang cuman untuk konsumsi sendiri, cuman untuk iseng-iseng ya, jangan ikut program. Ya, di angka 20 juta, 25 juta mungkin bisa untuk beli rokok bungkusan sampai puluhan tahun ya. Kalau untuk program cuman 12 hari gitu loh. Nah, memang kalau program kita itu ditujukan atau difungsikan untuk bagi teman-teman yang memang ingin membuka usaha di bidang rokok atau bidang pengolahan tembakau seperti itu. Dan kita pun di sini ya artinya pokok semua yang teman-teman ingin tahu ya, kalau ikut program teman-teman ingin tahu tentang rokok dan tembakau, kita akan jelaskan seperti itu. Nah, jadi
Fungsinya itu karena bahkan ya yang kesini, yang belajar kesini pun bukan hanya orang yang ingin mendirikan pabrik atau orang yang awam dan ingin belajar tembakau, bahkan pabrik-pabrik yang sudah berjalan ya, sudah pabrik resmi loh itu loh, sudah jalan pun mereka kesini untuk memaksimalkan uh, produksi mereka, untuk menyempurnakan racikan mereka seperti itu loh. Jadi ya sebenarnya saya enggak begitu peduli sih ya tentang teman-teman yang mau komentar seperti apapun, saya enggak peduli karena yang jelas uh, kita membuat program demi agar teman-teman itu nggak salah jalan. Jadi daripada nanti beli bahan, nyetok bahan ternyata salah dan tidak bisa dipakai, ya. Jadi ya sedikitlah pengalaman dari peserta P2C itu, dia sudah nyetok tembakau itu hampir 1 ton ya. Taruhlah kalau kita uh, buat angka TSG itu di angka 70 atau 80 ribu, itu nilainya sudah di angka 70 juta sampai 80 juta, dan bahan itu tidak bisa dipakai karena dia tidak standar dengan rokok yang dia buat. Jadi istilahnya tidak bisa digunakan, artinya rugi 70 juta 80 juta ya. Ya itu salah satu efek jika kita atau teman-teman itu mendirikan sebuah usaha tanpa teman-teman itu tahu teknis dan juga ilmunya atau caranya atau juga mungkin bahan-bahannya ya, tidak kenal, ya jangan membuka sebuah usaha, itu artinya bunuh diri. Dan ada juga orang yang kesini itu pabrik ya, pabrik yang kesini dia nyewa peracik ya dari daerah tertentu, dan pabrik itu sudah jalan tapi tiba-tiba peraciknya itu kabur ya, kabur intinya pergilah dari pabrik itu, akhirnya pabrik itu tidak bisa jalan. Nah kemungkinan-kemungkinan seperti itu ya itu kita akan membantu seperti itu loh ya. Jadi ya kenapa kok mahal loh, sedangkan kalau pabrik rokok itu resikonya jelas besar ya, resikonya besar, modalnya juga besar. Kalau teman-teman mengatakan uang 20 juta 25 juta itu mahal, ya jangan kepikiran untuk mendirikan pabrik rokok, karena pabrik rokok mungkin modalnya itu berkali-kali lipat dari itu. Apalagi kalau mendirikan pabrik rokok dengan metode utang atau pinjam uang ke bank, wah itu ya bunuh diri. Nah, seperti itu loh. Nah, dan kenapa saya sudah tidak pernah atau jarang ya, bukan tidak pernah, jarang mengupload video tentang cara-cara pengolahan tembakau ya, karena saya sekarang lebih detail ke ya orang-orang yang memang datang ke sini untuk belajar dan dia mengorbankan waktu dan juga uangnya untuk belajar, artinya serius. Nah, kalau di YouTube ya cuman sekedar aja, artinya cuman dasar-dasar saja. Saya sudah tidak akan mendetailkan untuk peracikan ya, karena ya enak banget kamu dapat ilmu tapi gratis gitu loh. Dan ya itu memang realitanya seperti itu ya. Kemarin-kemarin kan saya memberikan ilmu, memberikan wawasan itu gratis. Saya ya memang ada beberapa bahan itu produk saya yang saya pakai. Tapi kan setidaknya teman-teman tahu bahannya lah, nanti bisa cari di luar. Karena saya juga tidak mewajibkan untuk beli di tempat saya kan, karena memang bahan-bahan rokok itu juga banyak yang jual, cuman ya mungkin tidak seterbuka saya saja. Mereka lebih tertutup, lebih melayani door to door, tidak di media sosial seperti itu. Jadi memang saya memberikan wawasan atau intinya saya menekankan kalau teman-teman nggak punya uang, nggak punya modal yang kuat, jangan mendirikan pabrik rokok, jangan mempunyai pikiran untuk terjun ke dunia rokok, karena ya di samping resikonya yang besar, perputarannya pun juga tidak stabil ya. Jadi kadang-kadang juga harus nombok, harus, nah ya pokoknya seperti itulah. Nah, jadi itu kenapa kok mahal itu ya, karena kalau kamu tidak tahu tekniknya, tidak tahu caranya, ya kalau kamu mendirikan pabrik asal-asalan dan tiba-tiba peraciknya pergi ya, kalau mengandalkan peracik dari luar pabrik,
atau mungkin kesulitan bahan atau salah beli bahan, itu kerugiannya mungkin berkali-kali lipat dari biaya untuk ikut program P2C dan lain-lain seperti itu. Dan ya sebenarnya kita pun menerima tamu pun ya ndak harus bayar ya, ndak harus ikut program ya. Teman-teman mau main ke sini mau sekedar silaturahmi pun ya saya ndak apa-apa. Saya sangat sangat welcome. Ya cuman jangan berharap kesini gratis tapi mau sharing masalah tembakau ya. Jadi memang saya pun juga ada batasan-batasan tertentu dalam pembicaraan ketika memang teman-teman itu apa namanya kesini tanpa biaya ya itu ya saya tidak bisa maksimal dalam pembicaraan dalam penjelasan seperti itu ya. Jadi nantinya memang teman-teman akan tak perlihatkan ya, mungkin kalau ada yang kesini setelah belajar selama 12 hari, nah nanti di hari terakhir akan saya meminta izin untuk kita buat video ya dengan peserta dan kita akan wawancara ya gimana sih apa fungsi atau apa efek setelah mengikuti program kami seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman tidak ada minat untuk mendirikan pabrik ya jangan ikut program ya. Dan kalau memang teman-teman mempunyai pengetahuan atau mempunyai cara-cara teknik-teknik pengolahan tembakau ya silahkan ke sini tak masukkan ke channel saya ya, nanti bahasanya apa itu royalti ya, itu enggak apa-apa. Atau ya kalau lebih menguntungkan ketika teman-teman tahu caranya atau tahu ilmunya, kenapa enggak buat video sendiri ya untuk di YouTube, ditampilkan di YouTube. Karena ya saya terbuka ya masalah ini ya, karena dari YouTube itu keuntungan saya sangat banyak ya. Ya, ini bukan saya sombong, saya cuma menjelaskan bagi teman-teman yang punya keahlian di tembakau, buatlah konten di situ. Kalau saya memang kalau dari real dari YouTube ndak ada ya, karena saya kena dolar kuning. Tapi dari YouTube yang penonton di YouTube itu terus beli produk saya, terus bangun kontrak dengan saya, terus belajar ke tempat saya, itu keuntungan saya sangat sangat besar. Nah, bagi teman-teman kalau yang punya keahlian, daripada menjatuhkan atau mungkin menjelek-jelekan konten kreator lain, ya lebih baik teman-teman itu buat konten sendiri, buat video sendiri ya. Nah, itu malah jauh lebih besar keuntungannya daripada untuk menjatuhkan atau mungkin ya menjelek-jelekan konten kreator lain seperti itu. Jadi ya yang saya harapkan seperti itu, karena ya ada keuntungannya kan ya lumayan, karena kita yang omset real dari YouTube itu mungkin tembus per bulan itu tembus 50 ya. Nah itu sangat menguntungkan. Makanya bagi teman-teman punya keahlian khusus, tidak apa-apa, ayo kita atau teman-teman buat konten, buat edukasi tentang tembakau, atau mungkin di rumah buat apa namanya jasa mungkin meracik tembakau ya, jadi master blend, atau mungkin membuka sekolahan atau les di rumah untuk pengolahan tembakau dan segala macam. Ya saya anggap itu hal yang sangat mulia ya. Selain kita membantu orang, mengedukasi orang agar tidak salah jalan, kita juga istilahnya membangun atau mendukung industri rokok di Indonesia seperti itu. Makanya saya membuat program ini ya tujuannya juga seperti itu gitu. Karena memang untuk kita pengenalan atau mempelajari tembakau itu sangat sulit sekali. Bahkan banyak sekali yang kesini tuh cerita, saya itu sebenarnya punya temen, punya bos, punya adik, punya saudara, punya keluarga pemain rokok, tapi ketika saya tanya tentang meracik segala macam selalu tidak dijawab, selalu dialihkan pembicaraannya segala macam, selalu di stop. Nah itu memang serahasia itu meracik. Saya enggak kaget ketika mendengar cerita seperti itu, karena memang meracik tembakau, mengolah tembakau itu sangat rahasia sekali gitu. Jadi tidak seperti yang teman-teman bayangkan ya, kayak mungkin kalau ngolah resep-resep makanan banyak ya konten kreator atau konten channel-channel yang tutorial masak, tutorial memasak nasi goreng, tutorial memasak sup, tutorial memasak ayam kecap segala macam, karena itu memang bukan hal yang rahasia.
Karena katakanlah saya di suatu tempat pun ya, satu desa pun, saya mau tanya ke siapapun ya, tetangga saya atau teman saya tentang cara masak, mereka nggak akan tutup-tutupi. Mereka akan sangat terbuka, bahkan mungkin akan datang ke rumah saya untuk membantu atau bimbing saya masak dengan tanpa biaya gitu loh. Tapi kalau kita bicaranya ke ranah pengolahan tembakau, meracik segala macam, ya coba aja teman-teman datang ke pabrik atau ke pemain tembakau langsung tanya, saya mau meracik itu caranya gimana? Ya kemungkinan ya tidak akan dijawab, atau kalaupun dijawab tidak cara yang asli, tidak cara yang sesungguhnya, atau artinya eh, dengan teknik yang ngawur supaya ya tidak berhasil gitu loh. Ya itu memang realitanya seperti itu. Kalau teman-teman mau coba silahkan datang ke kota-kota tembakau ya kayak Malang, Kudus atau Madura, coba aja ke sana terus cari pemain, bilang kalau saya mau belajar meracik caranya gimana. Kalau memang ada yang mau ngajari, saya pun juga mau gitu loh. Untuk menambah wawasan dan ilmu saya tentang pengolahan tembakau dan juga produksi rokok seperti itu. Jadi kalau main resmi modal awalnya sangat besar. Kalau mau ini legal, resikonya sangat besar dan melanggar hukum, belum kalau kena denda segala macam. Jadi main rokok itu intinya serba uang ya, serba modal. Kalau teman-teman dengan biaya di angka 20 juta, 25 juta menganggap mahal ya jangan terjun dulu. Kecuali kalau memang teman-teman itu sudah punya ilmunya, sudah punya caranya dan juga sudah punya tekniknya ya silahkan gitu loh. Loh saya dengan saya seperti ini pun banyak loh yang sangat berterima kasih. Artinya kesini itu ada yang pabrik sudah jalan tapi trouble atau mungkin collab segala macam. Ada juga yang new, benar-benar itu dia nggak tahu atau buta sama sekali tentang rokok. Bahkan dia bukan perokok, dia pengen membuka pabrik rokok segala macam. Lalu ada juga yang dia perokok, minat membuka pabrik, terus setelah kami bimbing, setelah kami jelaskan tentang resiko-resikonya terus jadi mundur. Nah, kalau mundur setelah dari sini kan paling kerugiannya cuma 20 juta, 25 juta. Daripada kita bayangkan kalau mundur ketika pabrik sudah ada izin, pabrik sudah siap, bahan-bahan sudah siap semua, nah itu modal berapa ratus juta. Lalu alat-alat sudah siap, kemasan sudah siap ya, cukai sudah ngambil tapi ternyata trouble lalu mundur. Nah, itu ruginya mungkin bukan cuma puluhan tapi ratusan juta seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya. Bagi teman-teman kalau mau request video ya silahkan di komentar request mau dibuatkan video apa tentang pengolahan tembakau. Jika memang nanti saya ada waktu senggang akan segera saya buatkan. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.